Hai semuanya, perkenalkan nama saya Virginia Keles. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A1 semester 5. Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 oleh dosen Nurse Vera Karame, Eskep MKes. Dalam video ini saya akan membahas tentang perilaku kekerasan seksual pada anak. Selamat menyaksikan. Kekerasan seksual pada anak sangat memprihatinkan. Dalam pemberitaan di media massa, begitu marak terjadi kasus pelecehan seksual pada anak. Akan tetapi, anak cenderung takut untuk melapor sehingga orang tua kerap tak menyadari hal yang memprihatinkan tersebut. Meski begitu, ada beberapa tanda kekerasan seksual pada anak yang dapat orang tua perhatikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu apa sih kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang, menurut WHO tahun 2017. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu di mana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Pelaku pelecehan seksual anak biasanya merupakan orang yang dikenal si korban. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menjadi korban dalam kekerasan seksual. Namun, anak perempuan lebih cenderung mengalaminya. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual pada anak. Berikut adalah beberapa di antaranya yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu sodomi. Sodomi merupakan bentuk kekerasan seksual di mana alat kelamin pelaku masuk ke anus korban. Tindakan ini bisa melukai fisik maupun psikis anak. Pelaku sodomi ini bisa berasal dari orang terdekat yang harus Anda waspadai. Yang kedua, pemerkosaan. Pemerkosaan adalah penetrasi dengan pemaksaan tanpa persetujuan korban. Bentuk kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan cedera fisik serta trauma emosional dan psikologis pada anak. Yang ketiga yaitu pencabulan. Pencabulan merupakan perbuatan tak senonoh yang melecehkan anak. Tindakan ini dapat mencakup banyak hal, seperti menyentuh area intim korban, hingga memaksa korban melihat atau memegang organ intim pelaku. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu incest. Incest adalah kekerasan seksual di mana korban dan pelaku memiliki hubungan darah. Perbuatan tersebut dilarang dalam agama maupun hukum. Selain itu, perilaku ini bisa meningkatkan risiko cacat lahir jika terjadi kehamilan. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu pengaruh pornografi, obat-obatan terlarang, mengalami masalah mental, dan memiliki histori pernah menjadi korban. Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Korban kekerasan seksual pada anak seringkali tak menceritakan kekerasan yang dialaminya karena berpikir bahwa itu merupakan kesalahannya atau telah diyakinkan oleh pelaku bahwa hal tersebut normal untuk dilakukan dan cukup menjadi rahasia saja. Selain itu, anak juga dapat diancam oleh pelaku. Bahkan mungkin pelaku memberitahu si anak bahwa orang-orang tak akan mempercayai apa yang dikatakannya. Hal tersebut membuat anak khawatir akan berada dalam masalah sehingga memilih memendamnya. Akan tetapi, terdapat tanda-tanda yang bisa orang tua perhatikan bila buah hati menjadi korban pelecehan seksual pada anak. Antara lain, berbicara tentang pelecehan seksual, menunjukkan pengetahuan atau perilaku seksual yang melampaui usianya, menarik diri dari keluarga maupun teman, menjauh dari orang tertentu, melarikan diri dari rumah, sulit berjalan atau duduk karena nyeri di area genital atau anal, mengalami mimpi buruk, sulit berkonsentrasi dalam belajar, nilai di sekolah yang menurun, mengompol di celana padahal sebelumnya tidak pernah, perubahan suasana hati dan nafsu makan, dan yang terakhir hamil atau memiliki penyakit menular seksual.
Ada beberapa dampak dari kekerasan seksual pada anak. Dampak pelecehan seksual pada anak bisa menyebabkan kerusakan fisik dan emosional yang serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak-anak dapat mengalami masalah kesehatan seperti cedera fisik, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tak diinginkan. Sementara dalam jangka panjang, kekerasan seksual pada anak membuatnya lebih mungkin terkena depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, fobia pada hubungan seks, atau terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seks. Selain itu, korban pelecehan seksual pada anak juga lebih cenderung melukai diri sendiri, melakukan tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, bahkan bunuh diri. Jadi, seluruh anggota keluarga masyarakat harus menggalakkan stop kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa cara mencegah kekerasan seksual pada anak, yaitu orang tua harus bertanggung jawab untuk memastikan anak memiliki hubungan dengan lingkungan yang aman. Pantau anak dan jalin komunikasi yang baik. Dan jika mencurigai terjadi pelecehan seksual, ajak anak untuk berbicara dan mengatakan dengan jujur kepada orang tuanya. Demikian beberapa penjelasan saya mengenai perilaku kekerasan seksual pada anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional.